hari ini kita akan belajar mengenai operasi hitung bilangan pecahan. Jadi pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah operasi hitung bilangan pecahan biasa. Yang pertama, penjumlahan. Penjumlahan itu bisa kita lakukan apabila penyebutnya telah sama. Jadi penyebutnya itu disamakan terlebih dahulu, baru bisa dijumlahkan. Contohnya 1/4 ditambah 2/4. Penyebutnya sama kan, sama-sama 4, maka hasilnya adalah tinggal tambahkan saja. 1 ditambah dengan 2 adalah hasilnya 3. Jadi hasilnya 1/4 ditambah 2/4 adalah 3/4. Contoh yang kedua, 1/3 ditambah 2/4. Kita lihat penyebutnya, sama atau berbeda? Berbeda kan? Jadi jika penyebutnya tidak sama, maka cari KPK dari penyebutnya terlebih dahulu. KPK dari 3 dan 4 berapa? Yaitu KPK-nya adalah 12. Itu sudah dipelajari ya waktu SD. Sehingga perhitungannya menjadi 1/3 ditambah 2/4 sama dengan 4/12. Kenapa bisa menjadi 4/12? Tadi kan KPK-nya adalah 12. 12 dibagi dengan 3 hasilnya 4. Kemudian kenapa yang sebelah sana menjadi 6? Itu hasilnya dari 12 dibagi 4 berapa? 3. Kemudian 3 itu dikalikan dengan 2, makanya hasilnya adalah 6. Jadi 4 ditambah 6 sama dengan 10. 10/12 itu masih bisa kita kecilin, masih bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi dengan angka 2, makanya hasilnya adalah 5/6. Atau ada cara lain, yaitu dengan tidak menggunakan KPK, dengan cara mengalihkan penyebutnya. Perhatikan rumus sebagai berikut. Contohnya 2/3 ditambah 4/7. Jadi untuk penyebutnya itu dikalikan ya, 3 kali 7 sama dengan 21. Kemudian pembilangnya itu kita kalikan, semacam kali silang. Jadi 2 dikalikan dengan 7, lalu ditambah 3 dikalikan dengan 4, maka hasilnya 14 ditambah 12/21 sama dengan 26/21. Jika dia pecahannya bisa kita sederhanakan, maka sederhanakan. Tapi jika tidak bisa, maka cukup sampai di situ saja jawabannya. Kemudian operasi berikutnya yaitu pengurangan. Nah, pengurangan ini sama langkah-langkahnya seperti penjumlahan, cuman bedanya kalau yang sebelumnya itu operasinya adalah jumlah atau tambah. Nah, yang ini operasinya adalah pengurangan. Jika dia penyebutnya sama, maka langsung saja kurangkan. Seperti contoh 2 kurang 1 sama dengan 1/4. Tapi jika tidak sama penyebutnya, maka kita cari dulu KPK-nya. Contoh yang kedua, 2/4 dikurang 1/5. Nah, KPK-nya itu adalah KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Setelah kita samakan penyebutnya, kita cari KPK-nya, maka didapat hasilnya adalah 6/20. Karena 6/20 itu masih bisa disederhanakan, jadinya kita sama-sama dibagi dengan 2, makanya 6 bagi 2 adalah 3, dan 20 dibagi 2 adalah 10. Cara lain yaitu dengan cara mengalihkan penyebutnya. Nah, contohnya 4/7 dikurang 2/5. Kalikan dulu penyebutnya, penyebut dengan penyebut. 7 kali 5 sama dengan 35. Kemudian untuk bagian atasnya kalikan silang. 4 kalikan dengan 5, kemudian dikurang 7 kalikan dengan 2, makanya hasilnya adalah 6/35.
karena mereka tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan lain, makanya jawabannya cukup sampai 6/35. Kemudian operasi berikutnya adalah perkalian. Pada perkalian ini gampang sekali, cukup kalikan pembilang dengan pembilang dan kalikan penyebut dengan penyebut. Contoh, 2/4 dikali 3/7. Kalikan saja pembilang kali pembilang, berarti 2 dikali 3, dan penyebutnya 4 dikali 7, makanya hasilnya adalah 6/28. Nah, itu kan masih bisa dibagi lagi tuh. Jadinya kita sederhanakan, 6/28 sama-sama dibagi 2. Jadi nanti hasilnya adalah 3/14. Kemudian contoh yang kedua, 4/5 dikali 1/3 sama dengan, kalikan saja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 4 kali 1 sama dengan 4, 5 dikali 3 sama dengan 15. Nah, dia tidak bisa dibagikan dengan angka lain, makanya cukup jawabannya sampai 4/15. Apabila bilangan pecahan dikalikan dengan bilangan bulat, maka pembilangan pecahan dikalikan dengan bilangan bulat tersebut. Contoh, 4 kali 2/5. Jadi 4 di sini dikalikan sama si pembilang, dikalikan sama 2, bukan sama penyebut. Jadinya 4 kali 2 sama dengan 8/5. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, bisa kita rubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran. Nah, 8 bagi 5 bisa kan? Hasilnya berapa kira-kira yang mendekati? 8 dibagi 5, hasilnya adalah 1. Terus sisanya berapa? Sisanya adalah 3, makanya hasilnya 1/3/5. Kemudian yang keempat, operasi pembagian. Jadi operasi pembagian ini, apabila pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa, maka hasilnya adalah perkalian pecahan biasa yang dibagi dengan pembalikan dari pecahan pembagi. Maksudnya bagaimana? Jadi perhatikan contoh ya. 4/5 dibagi 3/4 sama dengan 4/5 dikali, yang tadinya bagi berubah menjadi perkalian, dikali dengan 4/3. 4/3 dapat dari mana? Itu dapatnya dari 3/4 dibalik, yang tadinya 4 sebagai penyebut, sekarang dia berubah jadi pembilang. Yang 3-nya tadi pembilang berubah menjadi penyebut. Nah, setelah itu kita kalikan, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Jadi hasilnya adalah 16/15. Apabila pecahan biasa dibagi dengan bilangan asli, maka A bagi B, A per B bagi C sama dengan A per B dikali. Nah, sebenarnya si C itu ada penyebutnya, yaitu penyebutnya 1. Karena penyebutnya dia 1, makanya tidak ditulis, maka cuma C aja dia sendiri di situ. Nah, karena dia tadinya bagi berubah jadi kali, maka dia dibalik, yang tadinya C per 1 menjadi 1 per C. Jadi contohnya 4/5 dibagi 3, hasilnya adalah 4/5 dikali 1/3, kalikan saja, terus hasilnya adalah 4/15. Apabila bilangan asli dibagi dengan pecahan biasa, maka C dibagi A per B sama dengan C dikali, dibalik ya, B per A. Contoh, 5 bagi 3/7 sama dengan 5 kali 7/3 sama dengan 5 dikali 7/3. Hasilnya adalah 35/3. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, makanya kita rubah menjadi pecahan campuran. 35 dibagi 3, berapa hasilnya? 11. Sisanya adalah 2, jadi hasilnya 11/2/3. Paham?